Mereka punya pendidikan berolahraga, jadi olahragawan, tetapi masa depannya juga terjamin. Kita butuh pemain bagus, dan itu entah diaspora, entah lokal, entah dari manapun, we don't care. Stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Qualifying for a World Cup does not happen overnight. Naturalisasi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia asal Inggris John Herdman, kiri, dan potret kebersamaan para penggawa Garuda, kanan. Sederet berlian grade A yang eligible dinaturalisasi Timnas Indonesia, John Herdman segera lakukan blusukan ke Eropa. Sederet berlian grade A yang eligible dinaturalisasi Timnas Indonesia, John Herdman segera lakukan blusukan ke Eropa. Timnas Indonesia era John Herdman segera lakukan blusukan ke Eropa untuk mencari talenta pemain keturunan selain memantau pemain dari Liga Indonesia. Kabar John Herdman bakal ke Eropa memantau pemain keturunan untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia dibeberkannya saat melakukan konferensi pers di Jakarta, Selasa 13 Januari 2026. Bahkan, juru taktik asal Inggris itu juga mengaku sudah berbicara secara virtual dengan para pemain untuk mendalami kualitas anak didiknya. John Herdman baru ditunjuk jadi pelatih baru Timnas Indonesia. Dua kompetisi menanti di tahun 2026. Apa Herdman mau rombak skuad Garuda? John Herdman jadi pelatih baru Timnas Indonesia dengan durasi kontrak 2 tahun. Ada opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Di sepanjang tahun 2026, ada kompetisi FIFA Series pada Maret. Kemudian di tengah tahun, ada Piala AFF. Tahun ini juga bisa disebut sebagai persiapan jelang Piala Asia 2027. Ada pula FIFA Matchday yang bisa menyumbang poin demi mendongkrak posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Skuad Timnas Indonesia terus tambah pemain baru tiap tahunnya. Ada beberapa pemain naturalisasi, ada pula pemain dari Super League yang diorbitkan. John Herdman mengaku masih mempelajari dulu timnya. Herdman pun mau mendengarkan perspektif para pemain sebelum nanti punya komposisi winning team. Saya harus menganalisis dulu, bukannya kepada awak media setelah acara perkenalan dirinya oleh PSSI di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa 13 Januari 2026. Jadi saya akan bertemu dengan staf satu persatu, meluangkan waktu untuk mendengarkan dari perspektif mereka tentang peran mereka, bagaimana mereka berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan, kemudian memahami apa yang kita butuhkan ke depan. Apakah ini masa depan yang baru? Apakah ini perombakan? Apakah ini penataan ulang? Paparnya. Herdman diketahui akan segera ke Eropa untuk bertemu dengan para pemain aboard. Kemudian, pria berusia 50 tahun itu turut akan pelesiran ke Super League. PSSI memasang target ambisius kepada pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman. Pelatih asal Inggris itu ditugaskan membawa skuad Garuda menembus babak perempat final Piala Asia 2027. Sebuah capaian yang berpotensi mencetak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Keyakinan itu disambut optimis oleh Herdman. Dalam pernyataannya usai diperkenalkan secara resmi kepada publik, Selasa 13 Januari 2026. Pelatih berusia 50 tahun tersebut menilai Timnas Indonesia memiliki modal yang cukup untuk bersaing di level Asia. Menurut Herdman, kombinasi bakat pemain, pengalaman turnamen, serta kepemimpinan yang tepat dapat mengangkat level permainan skuad Garuda. Saya yakin kami bisa kompetitif di turnamen AFC seperti Piala Asia 2027. Dengan talenta yang tersedia dan pengalaman yang sudah dimiliki tim terkait format turnamen, kami punya peluang besar untuk mendorong level permainan dan menciptakan sejarah, ujar Herdman di Jakarta, Rabu 14 Januari 2026. Ia menegaskan target menembus 8 besar bukan sekedar angka. Herdman ingin Timnas Indonesia tampil berani, siap bersaing, dan mampu menunjukkan perkembangan nyata sebagai sebuah negara sepak bola. Yang terpenting, kami harus siap dan berani. Jika kepemimpinannya tepat, turnamen besar AFC akan menjadi panggung menarik bagi para pemain untuk melangkah ke level berikutnya. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, yakin bisa merekrut para pemain keturunan terbaik untuk membela Timnas Indonesia demi bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Ya, saya rasa tidak sulit untuk melihat di mana para pemain terbaik berada. Kami berusaha membawa pemain terbaik ke negara ini.
Meyakinkan mereka untuk bermain bagi Indonesia memang langkah besar, karena ada banyak peluang lain bagi pemain-pemain itu. Jelas arsitek berusia 50 tahun itu. Timnas Indonesia sudah punya belasan pemain naturalisasi. Namun, John Herdman tetap terbuka mencari pesepak bola diaspora, terutama yang bermain di level tertinggi Eropa. John Herdman menilai Timnas Indonesia memiliki nilai tawar tinggi bagi pemain keturunan. Peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2030 bisa menjadi faktor yang kuat bagi tim berjulukan Garuda itu. Namun, saya rasa ketika para pemain melihat dan merasakan semangat dan peluang ini, kesempatan untuk menjadi kelompok pertama yang membawa negara ini lolos ke Piala Dunia, itu menjadi daya tarik besar, ucap John Herdman. Herdman sedikit menceritakan keberhasilannya membujuk Stephen Eustasio untuk membela Timnas Kanada pada 2019 daripada memperkuat Timnas Portugal. Pelatih kepala baru Timnas Indonesia, John Herdman, secara resmi diperkenalkan oleh PSSI dalam konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta pada Selasa, 13 Desember 2026. Herdman hadir dengan satu anggota tim kepelatihan, yakni Cesar Meilan, sebagai pelatih performa fisik. Meski demikian, struktur tim kepelatihan Herdman belum lengkap, dan dia menyatakan masih membutuhkan waktu untuk melengkapinya. Proses perekrutan anggota tim tambahan diperkirakan memakan waktu 2 hingga 3 minggu ke depan sebelum seluruh posisi terisi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah rencana Herdman untuk melibatkan pelatih lokal dalam susunan staf pelatih Timnas Indonesia. Ia berkomitmen untuk menggunakan sebanyak mungkin pelatih lokal agar mendapatkan pengalaman internasional. Herdman menyebut pelibatan pelatih lokal bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya transfer ilmu dan pengalaman yang ia ingin wariskan kepada sepak bola Indonesia. Ia berharap staf lokal dapat mendapatkan wawasan dan keterampilan baru dari kerja bersama tim internasional. Pelatih asal Inggris tersebut pernah menerapkan pendekatan serupa saat menangani Timnas Kanada, dan ia merasa strategi itu penting untuk membangun SDM sepak bola di negara yang dibelanya. Filosofi ini pula yang mendorongnya untuk membuka kesempatan bagi pelatih Indonesia. Hingga saat ini baru satu asisten pelatih yang diumumkan kepada publik, yaitu Cesar Meilan yang fokus pada kebugaran serta fisik para pemain. Herdman masih melihat posisi lain termasuk analis, ilmuwan olahraga, dan tugas teknis lainnya yang bisa diisi oleh tenaga lokal. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumarji menjelaskan bahwa proses pemilihan asisten pelatih lokal masih berjalan dan belum ada keputusan final. Ia menyatakan PSSI akan mengajukan beberapa nama kepada Herdman untuk kemudian diinterview oleh pelatih kepala. Sumarji menegaskan bahwa PSSI tidak akan mengintervensi keputusan akhir terkait siapa saja yang terpilih sebagai asisten lokal. Herdman mendapat kebebasan penuh untuk menentukan staf pelatih berdasarkan hasil wawancara dan penilaian kompetensi. Meski belum diumumkan resmi, sejumlah nama pelatih Indonesia potensial disebut-sebut memiliki peluang kuat menjadi bagian dari tim kepelatihan Herdman. Pengamat sepak bola nasional bahkan menyebut kemungkinan mantan asisten pelatih tim Garuda turut bersaing. Para kandidat itu dinilai memiliki pengalaman dengan sepak bola Indonesia dan dikenal paham karakter pemain lokal, sehingga menjadi pelengkap bagi pelatih asing seperti Herdman. Hal ini dianggap penting agar komunikasi dan adaptasi strategi berjalan efektif. Herdman sendiri menyatakan proses seleksi baru berjalan dan dia belum bisa berbicara terlalu banyak soal nama yang akan dipilih. Ia hanya memastikan bahwa staf lokal, analis, dan tenaga ahli lain akan menjadi bagian dari struktur tim pelatihnya. Rencana ini disambut positif oleh sebagian insan sepak bola nasional yang menilai peluang pelatih lokal meningkat dengan kehadiran pelatih berpengalaman. Mereka berharap kesempatan ini bisa mempercepat peningkatan kualitas pelatih dalam negeri. Herdman menekankan bahwa pembangunan tim nasional bukan hanya soal hasil jangka pendek, tetapi juga wajah masa depan sepak bola Indonesia. Partisipasi pelatih lokal menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun fondasi yang lebih kuat. Selain soal staf pelatih lokal, Herdman juga dikenal memiliki komitmen memantau kompetisi domestik, termasuk liga lokal, sebagai sumber pemain potensial untuk Timnas Indonesia. Ia berpendapat liga domestik merupakan fondasi penting dalam pengembangan sepak bola nasional.
Pemain timnas seperti Jay Itzes pun menyambut kehadiran Hartman dengan optimisme dan berharap strategi pelatih baru membawa sejarah bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Keterlibatan pelatih lokal dinilai bisa mempererat hubungan antara pelatih dan pemain. Dengan target jangka panjang seperti peningkatan prestasi di turnamen besar, Hartman berharap seluruh proses pembentukan tim pelatih, termasuk penempatan pelatih lokal, berjalan matang. PSSI akan terus memantau perkembangan ini hingga pengumuman resmi struktur lengkap tim dilakukan. Laga melawan Bulgaria dikabarkan bakal menjadi salah satu ujian paling menarik bagi timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 yang direncanakan berlangsung di Jakarta pada 23 hingga 31 Maret 2026. Jika kabar ini resmi, turnamen tersebut bukan sekadar pertandingan uji coba internasional, melainkan panggung pembuktian bagi skuad Garuda menghadapi kekuatan Eropa yang memiliki ranking dunia lebih tinggi. Sorotan makin tajam karena pertandingan ini berpotensi menghadirkan reuni syarat sejarah. Nama Alexander Dimitrov, pelatih timnas Bulgaria saat ini, memiliki ikatan emosional dengan sepak bola Indonesia. Di sisi lain, FIFA Series 2026 juga akan menjadi debut John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, menandai dimulainya era baru yang langsung diuji oleh lawan berpengalaman. FIFA Series 2026 sendiri dipastikan diikuti oleh 4 negara dari konfederasi berbeda. Timnas Indonesia sudah resmi menjadi wakil konfederasi sepak bola Asia. Satu peserta lain yang telah mengumumkan keikutsertaannya adalah Saint Kitts and Nevis, wakil dari Konfederasi Amerika Utara, Tengah, dan Karibia. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh Federasi Saint Kitts and Nevis pada 16 Desember 2025. Bulgaria disebut media Eropa, ranking dunia jadi tantangan. Meski PSSI belum mengungkapkan secara resmi daftar lengkap peserta, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa timnas Indonesia akan menghadapi tim-tim dengan ranking dunia di bawah 100. Pernyataan ini membuka spekulasi soal calon lawan, termasuk Bulgaria yang saat ini berada di peringkat 88 dunia. Media Bulgaria, Fakti.bg, kemudian menguatkan kabar tersebut. Mereka melaporkan bahwa timnas Bulgaria akan ambil bagian dalam edisi kedua FIFA Series yang digelar di Indonesia. Tim nasional sepak bola Bulgaria tampil di sebuah turnamen di Indonesia pada bulan Maret, tulis Fakti.bg, Rabu 14 Januari 2026. Dalam laporan yang sama disebutkan bahwa skuad Bulgaria asuhan Alexander Dimitrov akan bertolak ke Indonesia sebagai tuan rumah turnamen. Tim asuhan pelatih Alexander Dimitrov akan berangkat ke Indonesia yang akan menjadi tuan rumah turnamen tersebut, tempat para singa akan ditempatkan. Lanjut media tersebut. Fakti.bg juga menyebut bahwa Bulgaria berpeluang menghadapi Saint Kitts and Nevis yang sudah lebih dulu mengumumkan partisipasi sejak Desember 2025. Jika semua kabar ini konfirmasi, FIFA Series 2026 di Jakarta akan mempertemukan tim dari Eropa, Asia, dan CONCACAF dalam satu ajang. Alexander Dimitrov dan jejak panjang di sepak bola Indonesia. Kehadiran Bulgaria tidak hanya menarik dari sisi kualitas lawan, tetapi juga karena figur Alexander Dimitrov. Pelatih berusia 49 tahun itu bukan nama asing bagi publik sepak bola Indonesia. Ia pernah membela Persipura Jayapura sebagai pemain pada periode 2003 hingga 2005 sebelum melanjutkan kiprah sebagai asisten pelatih klub yang sama pada 2006 hingga 2007. Lebih jauh, Dimitrov juga tercatat pernah menjadi asisten pelatih Ivan Kolev saat menukangi timnas Indonesia pada tahun 2007. Artinya, jika benar Bulgaria menjadi lawan Garuda, Dimitrov secara simbolis akan pulang kampung ke Indonesia, kali ini sebagai pelatih kepala timnas Eropa. Sebelum promosi ke tim senior, Dimitrov menjabat sebagai pelatih timnas Bulgaria U21 selama periode 2018 hingga 2025. Pada 2025, ia resmi naik jabatan menjadi pelatih timnas Bulgaria senior. Pengalamannya di level usia muda hingga senior membuat Bulgaria datang dengan struktur tim yang matang dan terorganisir. Debut John Hartman dan duel strategi menarik. Bagi timnas Indonesia, laga melawan Bulgaria akan menjadi tantangan strategis di era baru John Hartman.
FIFA Series 2026 dipastikan turnamen perdana Hartman sejak resmi diperkenalkan kepada publik sebagai pelatih kepala skuad Garuda pada Selasa 13 Januari 2026. Pertemuan ini berpotensi menghadirkan duel taktik menarik antara Hartman dan Dimitrov, dua pelatih dengan latar belakang internasional berbeda. Jika kabar ini resmi, Bulgaria juga akan mencatatkan partisipasi kedua mereka dalam ajang FIFA Series yang digelar pada FIFA Series 2024 yang digelar di Azerbaijan. Pengalaman tersebut membuat Bulgaria bukan lawan yang datang untuk sekadar uji coba. Dengan status sebagai tim peringkat 88 dunia, Bulgaria akan menjadi tolok ukur penting bagi timnas Indonesia. Bawah arahan John Hartman, laga ini bisa menjadi kesempatan mengukur sejauh mana kesiapan skuad Garuda bersaing menghadapi tim Eropa, sekaligus membuka era baru dengan ujian yang tidak ringan. UDN. Kita sedang menunggu surat-surat ya dari dua pemain ini. Tidak sesuai harapan masing-masing, ya kita boleh mengkritik bukan nyinyirin, bukan ngebully. Sinyal kejutan naturalisasi langka timnas Indonesia. John Hartman bisa nego dengan pemain belia asal A-League. Intip profilnya. Pelatih baru timnas Indonesia John Hartman segera lakukan manuvernya untuk mencari bibit baru pemain keturunan untuk bela skuad Garuda. Bahkan disebutkan John Hartman sudah berencana bakal ke Eropa untuk mencari pemain keturunan yang masih eligible untuk timnas Indonesia. Kabar John Hartman bakal bertolak ke Eropa dibeberkan ketika melakukan konferensi pers di Jakarta, Selasa 13 Januari 2026. Lebih lanjut, ex-pelatih timnas Kanada itu juga mengaku sudah berbicara secara virtual dengan para pemain untuk mendalami kualitas anak didiknya. Saya sudah berbicara dengan pemain inti dengan diskusi panjang bersama kapten dan beberapa pemain senior. Belum ada pembicaraan Piala Dunia, tapi hanya untuk mengenal mereka sebagai pribadi dan memperkenalkan diri, kata Hartman. Pada akhir Januari atau awal Februari, saya akan pergi ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka dan mendengarkan mereka secara langsung, sekaligus mencari pemain lain yang mungkin siap bergabung, imbuhnya. Meski santer bakal bertolak ke Eropa, John Hartman bisa melihat talenta lain pemain keturunan yang terbilang langka dan masih eligible untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Satu pemain keturunan langka yang masih eligible dinaturalisasi timnas Indonesia berasal dari Australia. Ya, sosok pemain keturunan asal Australia yang dimaksud yakni Luke Vickery. Luke Vickery merupakan pemain serbabisa yang memiliki posisi utama di lini serang, di mana Luke Vickery diketahui tengah bermain untuk klub divisi pertama Australia, MacArthur FC. Penyerang kanan yang bisa dimainkan di tengah maupun kiri itu sudah bergabung dengan MacArthur pada 26 September 2025 lalu. Sebelum bermain untuk MacArthur FC, Luke Vickery tercatat pernah menimba ilmu dan bermain untuk Western United FC sejak 3 Juni 2024 lalu. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, membuka peluang merekrut pemain naturalisasi baru. Setelah deretan pemain naturalisasi mewarnai susunan skuad Garuda sejak 2022, Hartman melontarkan kans mendatangkan pemain-pemain baru dari Eropa. Hartman menyuarakan soal pemain lain di luar dari pilar-pilar yang sudah punya caps. Pada akhir Januari atau awal Februari, saya akan pergi ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka dan mendengarkan mereka secara langsung, sekaligus mencari pemain lain yang mungkin siap bergabung, imbuhnya. Pencarian pemain baru tidak hanya akan dilakukan Hartman, tetapi juga orang-orang di PSSI demi tujuan mengangkat level timnas Indonesia.
Jadi, saya akan menghabiskan waktu saya bersama yang lainnya di PSSI untuk bekerja dengan sungguh-sungguh mencari pemain-pemain terbaik dan meyakinkan mereka untuk menjadi bagian dari perjalanan ini, yang akan menjadi salah satu kisah terbesar dalam sepak bola dunia. Pelatih yang kurikulum vitae-nya penuh dengan keikutsertaan di Piala Dunia, baik wanita dan pria, optimistis dengan daya saing timnas Indonesia di ajang kontinental. Untuk AFC, Piala Asia 2027, kami bisa kompetitif dengan talenta yang kami punya. Kami punya kesempatan untuk menggendor level kami. Kami harus siap, karena tim ini sangat bertalenta. Timnas Indonesia tengah memulai kisah baru bersama John Hartman. Pelatih asal Inggris itu diperkenalkan secara resmi ke publik oleh PSSI pada Selasa, 13 Januari 2026. Dukungan dan rasa optimisme pun mengalir dari berbagai pihak, termasuk dari para mantan pemain timnas Indonesia. Mereka cukup yakin dengan kemampuan John Hartman. Ex-pemain timnas Indonesia, Hamka Hamzah, pun memiliki pandangan yang sama. Ex-bek tangguh itu juga berharap John Hartman bisa segera melakukan adaptasi dengan baik di tim Merah Putih. Pertama, selamat timnas kita mempunyai pelatih baru. Karena yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola memang pelatih tim nasional, senior tentunya. Jadi, mudah-mudahan pelatih baru ini bisa cepat beradaptasi dan tentu menentukan pilihan pemain dari taktik dia sendiri. Sambung Hamka Hamzah. Hamka Hamzah mengakui rekam jejak John Hartman. Pelatih berusia 50 tahun itu meloloskan timnas Kanada ke putaran final Piala Dunia 2022. Namun, Hamka Hamzah merasa John Hartman harus cepat belajar, sebab lanskap sepak bola di Asia Tenggara jelas berbeda dengan yang dialami Hartman sebelumnya. Rekam jejaknya atau pembuktiannya kan belum kelihatan. Walaupun dia sudah membawa timnas Kanada, tapi ini adalah hal baru buat pelatih timnas melatih di Asia Tenggara. Jelasnya. Lebih lanjut, Hamka Hamzah juga memiliki permintaan khusus kepada PSSI. Federasi itu dinilai tidak perlu memberikan intervensi berlebihan kepada John Hartman. Tanpa ada campur tangan mungkin banyak di sini, jadi serahkan sepenuhnya kepada tim pelatih yang baru, tuturnya. John Hartman mendapatkan kontrak 2 tahun dari PSSI. Ada opsi perpanjangan kontrak selama 2 tahun pula, tergantung performa timnas Indonesia di bawah asuhannya. Hasil undian ASEAN Championship 2026 menempatkan Indonesia di grup A bersama juara bertahan Vietnam. Selain menghadapi ASEAN Championship 2026, pelatih timnas Indonesia John Hartman juga akan menjalani ujian awal lewat ajang FIFA Series 2026 yang digelar pada Maret mendatang. Proses pengundian grup ASEAN Championship 2026 yang berlangsung di Jakarta menempatkan skuad Garuda di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Hasil undian ini ditanggapi positif oleh pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman. Menurutnya, menghadapi tim-tim kuat sejak fase grup akan membantu mematangkan permainan pemain lebih cepat. Sementara itu, bek timnas Indonesia Rizky Ridho mengaku optimis dengan peluang skuad Garuda di bawah juru taktik anyar tersebut dalam sejumlah turnamen sepanjang tahun ini. Sebelum tampil di ASEAN Championship 2026, Hartman akan lebih dulu menghadapi ujian pertamanya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Maret 2026 mendatang, dengan memimpin skuad Garuda di ajang FIFA Series menghadapi sejumlah tim kuat. Salah satu fokus utama Hartman saat ini adalah pembentukan tim kepelatihan. Analis sepak bola Wesley Hutagalung menilai PSSI perlu menunjuk asisten pelatih yang sesuai dengan kebutuhan dan filosofi permainan Hartman. Selain membentuk tim kepelatihan, Hartman juga dihadapkan pada tantangan pencarian pemain untuk mengisi skuad timnas Indonesia. FIFA Series dan ASEAN Championship 2026 pun akan menjadi ajang pembuktian bagi Hartman dalam membangun kekuatan baru skuad Garuda. Ulasan lengkap terkait tantangan Hartman bersama timnas Indonesia akan kita bahas bersama analis sepak bola Bung Kusnaini.
Saya kecewa, saya sedih. Kapan kita membangun sepak bola betul-betul ya pemainnya pemain anak negeri. Deretan calon pemain timnas Indonesia di Eropa ini berpeluang ditemui oleh pelatih John Herdman dalam agenda kerjanya dalam waktu dekat. Kemungkinan ini dapat terwujud lantaran beberapa waktu lalu John Herdman mengatakan bahwa dirinya akan mengadakan kunjungan ke Eropa. Serangkaian tugas berat diemban John Herdman setelah didapuk melatih timnas Indonesia. Agenda FIFA Series bulan Maret mendatang jadi yang terdekat. Maka dari itu, John Herdman dalam sebuah wawancara mengungkapkan jika dirinya akan bergerilya ke Eropa demi melihat para diaspora timnas Indonesia. Lebih lanjut, John Herdman tidak menutup kemungkinan adanya pemain yang akan dinaturalisasi demi menambah kedalaman skuad Merah Putih. Pada akhir Januari atau awal Februari, saya akan pergi ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka, pemain diaspora timnas, mendengarkan pemain secara langsung, dan juga mencari pemain lain yang mungkin siap untuk bergabung, ucap Herdman. Perkataan John Herdman bukannya tanpa sebab. Untuk mempermudah kerjanya di timnas Indonesia, ia butuh pemain dengan pengalaman internasional. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi saya akan terus merekrut pemain yang memiliki karir bagus, jelasnya. Pernyataannya tersebut kemudian menimbulkan tanya, siapakah diaspora yang nantinya bakal ditemui oleh John Herdman setibanya di Eropa? Apalagi masih ada beberapa pemain keturunan yang ternyata mengharapkan tawaran naturalisasi dari PSSI untuk bela timnas Indonesia. Nama Pascal Struijk sudah lama disebut-sebut bakal bermain untuk timnas Indonesia. Namun sampai sekarang, ia tak kunjung pulang ke kampung halaman sang ibu. Pada bulan Mei 2025, pelatih timnas Indonesia saat itu Patrick Kluivert pernah menemui Pascal Struijk di Inggris. Akan tetapi, tak ada kesepakatan apapun yang tercapai. Malahan ketika diwawancarai ESPN pada 16 Januari kemarin, Pascal Struijk lebih memprioritaskan Belanda dan Belgia daripada timnas Indonesia. Sangat menyenangkan melihat bagaimana para penggemar di sana dan betapa mereka ingin saya datang. Itu bukan sesuatu yang saya fokuskan, main untuk timnas Indonesia, kata Struijk dari ESPN NL. Jadon Oosterwolde, bek andalan Fenerbahce yang tengah berkarir di Liga Turki, baru-baru ini menjadi sorokan karena pengakuan jujurnya mengenai masa depan karir internasionalnya. Pemain berusia 24 tahun tersebut secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya kerap menerima pertanyaan intens dari pihak keluarga terkait peluang membela timnas Indonesia. Sang ibu yang diketahui memiliki darah asli Indonesia disebut menjadi sosok yang paling rajin menghubunginya untuk membahas kemungkinan putranya berseragam skuad Garuda. Lahir di Zwolle, Belanda pada 26 April 2001, Oosterwolde memang memiliki latar belakang garis keturunan yang cukup unik dan beragam. Ia menjelaskan bahwa darah Indonesia mengalir deras dari sisi sang ibu, sementara ayahnya mewariskan garis keturunan Suriname. Koneksi emosional dengan tanah leluhur inilah yang membuat keluarganya terus memantau perkembangan dan keputusan besar yang akan diambilnya. Dalam sebuah kesempatan wawancara, mantan pemain Parma ini mengakui bahwa komunikasi mengenai topik naturalisasi terjadi sangat intens lewat jalur keluarga. Ia menyebut sang ibu dan kerabat lainnya hampir setiap bulan rutin menanyakan apakah dirinya memiliki minat untuk pulang membela Merah Putih. Kendati mendapatkan perhatian besar dari keluarga, Oosterwolde menegaskan bahwa pendiriannya saat ini masih belum berubah. Ia masih menyimpan ambisi besar dan mimpi besar untuk menembus skuad utama timnas Belanda guna bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Baginya kesempatan untuk membuktikan kualitas diri di tim Orange masih menjadi prioritas utama yang ingin diperjuangkan selagi usianya masih muda. Namun di tengah polemik pemilihan tim nasional tersebut, perjalanan karir Oosterwolde sempat terganggu oleh masalah hukum serius yang menimpanya di Turki. Pemain yang berposisi sebagai fullback ini dijatuhi hukuman penjara lebih dari 1 tahun akibat insiden keributan dalam derby panas melawan Galatasaray pada Mei 2024 lalu. Kasus hukum tersebut tidak hanya menyeret dirinya seorang, tetapi juga melibatkan beberapa pemain dan staf Fenerbahce.
Beruntung bagi kelangsungan karirnya, pengadilan memutuskan bahwa hukuman yang diterima Oosterwolde bersifat percobaan atau ditangguhkan, suspended sentence. Status hukum ini membuatnya masih bisa melanjutkan karir profesionalnya di lapangan hijau dan menjaga peluang untuk tampil di level internasional di masa depan. Dengan situasi yang masih dinamis, pintu bagi Jayden Oosterwolde untuk membela timnas Indonesia tampaknya belum sepenuhnya tertutup rapat. Mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani dalam sebuah wawancara mengatakan jika Shin Tae-yong pernah memintanya untuk dekati Jensen Silk demi proyek timnas Indonesia U20. Tapi saat itu, tidak ada respon positif dari Jensen Silk terkait membela skuad Garuda. Belum menyerah, giliran Patrick Kluivert yang menemuinya pada 11 Januari 2025. Momen itu terjadi saat Sunderland berhadapan dengan Leeds United. Di saat yang bersamaan, Patrick Kluivert juga menemui Pascal Struijk. Setelah mendapati ketidakjelasan dari dua pelatih sebelumnya, maka sekarang harapan berada di benak John Hartmann untuk meyakinkan Jensen Silk. Langganan Jerman mulai dari U16, U17, U18 hingga U19 ini menjadi nama yang paling potensial untuk didatangi John Hartmann setibanya di Eropa. Piawai mengatur serangan dari lini tengah membuat Laurin Ulrich yang masih berusia muda sangat tepat dengan karakteristik permainan skuad Garuda. Namun ketika diwawancarai soal peluang bermain untuk timnas Indonesia, Laurin Ulrich mengaku masih mendambakan panggilan tim nasional Jerman. "Saya tidak akan pernah mengatakan tidak bermain untuk timnas Indonesia," kata Ulrich dari situs resmi 1 FC Magdeburg. Ole Romeni hingga Mauro Zilcaira kini telah menjadi bagian dari timnas Indonesia, namun tahukah kalau Dean Zanderben menjadi yang pertama dirumorkan sebelum keduanya datang? Selain piawai dalam mencetak gol, postur Dean Zanderben yang tinggi menjulang membuatnya bisa diandalkan untuk bola-bola atas jika main di skuad John Hartmann. "Sayangnya aku belum dikontak lagi oleh PSSI dan mungkin mereka masih akan lakukan itu, naturalisasi, di masa yang akan datang," kata Dean Zanderben kutip dari YouTube Yusa Nugraha, Minggu 27 Juli 2025. Sikap Dean Zanderben yang masih berharap panggilan dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia membuat pelatih John Hartmann layak mempertimbangkan sang striker. Pada turnamen ini, Singapura bakal menjadi tuan rumah menghadapi pemenang playoff antara Timor Leste dan Brunei Darussalam dan timnas Indonesia. Duel Singapura lawan timnas Indonesia bakal digelar di laga pamungkas fase grup. Duel tersebut bakal digelar pada 7 Agustus 2026. Sayangnya Asosiasi Sepak Bola Singapura, FAS, tidak akan menggunakan National Stadium sebagai home base. National Stadium kerap dipakai The Lions sebagai home base di ajang-ajang besar, terutama di kualifikasi Piala Asia 2027 lalu. Pasalnya, National Stadium sudah dikonfirmasi bakal jadi tempat penyelenggaraan Parade Hari Kemerdekaan Singapura pada 9 Agustus 2026. Tentu stadion akan dipakai jauh-jauh hari sebelumnya untuk persiapan. Karena itu, FAS memutuskan untuk memilih Stadion Jalan Besar sebagai home base timnas Singapura selama fase grup. Semua pertandingan kandang dalam turnamen ini saat ini direncanakan akan dihadirkan di Stadion Jalan Besar yang memenuhi persyaratan Konfederasi Sepak Bola Asia untuk menyelenggarakan kompetisi internasional, ujar pernyataan resmi FAS dikutip dari The Straits Times. "Kami akan terus memberikan informasi terbaru kepada penggemar dan publik mengenai ASEAN Hyundai Cup dan berharap dapat menggalang dukungan dari semua orang untuk tim Lions kami," lanjutnya. Kapten Timnas Singapura, Haris Harun mengaku senang bisa tampil di Stadion Jalan Besar. Tribun yang dekat dengan lapangan bakal memberi semangat lebih kepada anak asuh Gavin Lee. "Bermain di National Stadium tentu akan sangat menyenangkan, tetapi kami juga memiliki banyak kenangan baik di Jalan Besar," ujar Haris Harun dikutip dari The Straits Times.